umur panjang sehingga kita dapat hadir di ruangan kelas 6 yang berbahagia ini. Salawat beserta salam saya sampaikan kepada kehambaan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Perkenalkan saya Ibu Dewi Matika dari CGP Angkatan 9 SD Nentilang Guru Kabupaten Aceh Besar. Pada sore ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, tentang modul elaborasi pemahaman budaya positif, yaitu di modul 1.4. Nah, pertanyaan pemantik yaitu setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Hukuman juga bisa diterapkan dalam mendidik kedisiplinan, tapi perlu diingat tak semua hukuman bisa dipakai. Hukuman harus memiliki aturan dan prinsip dalam pemakaiannya agar hukuman tak menjurus ke arah kekerasan atau fisik maupun psikis. Nah, jadi di situ kita tidak boleh kalau menghukum anak tidak boleh mencela, tidak boleh menghukum secara berat. Itu ada hukuman-hukuman tertentu yang harus kita berikan kepada anak. Nah, yang kedua yaitu penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah atau bentuk lain yang sesuai dengan presentasi siswa. Nah, topik dalam eksplorasi konsep ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, eksplorasi konsep yang pertama yaitu kita akan mempelajari ke motivasi intrinsik. Sedangkan di posisi kontrol kita ada 5 yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Tapi yang paling kita yang paling kita butuhkan kita adalah sebagai manajer, tidak sebagai penghukum, merasa bersalah atau teman. Itu yang kita lakukan terhadap anak. Nah, di 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan semuanya. Nah, di segitiga restitusi ini yang di sini saya sudah pernah melakukannya di sekolah, kita ada videonya. Di situ kita harus jika ada masalah sama anak, anak berantem, anak apa, nah itu pertama kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu keyakinan itu yang kita buat di kelas. Baru-baru ini saya baru buat juga keyakinan di kelas kami. Apa saja nanti kita lihat. Dan next. Nah, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya bangun. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada beberapa item, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global,
bergotong royong dan kreatif. Nah, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama, apa yang terjadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal yang lain adalah apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Itu pasti kita akan mendapat imbalan atau institusi dari yang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu tujuan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu kita pasti akan menghargai diri sendiri. Next. Nah, ini Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang mengartikan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, bukan memerintah orang lain bahwa tapi kita harus juga memerintah diri sendiri. Dah. Dihukum oleh penghargaan. Suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, pemberian penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menentukan kualitas, penghargaan menghasilkan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pemberiannya kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat mendorong murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian, situasi pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tinggalkan guru. Nah, ini hukuman atau konsekuensi yang masuk ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Maka dia akan berdendam kalau misalnya dia kena fikisnya kan. Nah, jadi yang anak membenci di hukuman kedisiplinan. Nah, berarti yang di konsekuensi anak menghargai itu disiplin yang kita buat. Nah, paksaan itu hukuman, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri atau buruk menjadi konsep diri yang baik pada konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak menghargai, tak dihargai. Nah, di konsekuensi kehilangan hak. Nah, di hukuman murid akan tersakiti. Sedangkan kalau kita membuat itu konsekuensinya dibuat tidak nyaman, murid mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah akan tetap terbesarkan. Sikap tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring supervisi terus-menerus dari guru.
pelajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada sebuah institusi tidak berlanjut kepada kehidupan nyata, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, yaitu fokus dalam memecahkan masalah dalam jangka panjang. Di hukuman peraturan adalah kamu harus, sedangkan di konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukan terima kasih. Di restitusi apa yang kamu meyakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di hukuman murid anak membenci peraturan, di konsekuensi murid menghormati peraturan. Restitusi murid atau anak menghormati dirinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosel. Nah, ini identitas hukuman atau identitas sukses. Di sini ada hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, di hukuman ini sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan. Bagaimana? Apakah itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Maksudnya di sini. Nah, tidak nyaman untuk murid, anak atau jangka panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek. Menguatkan untuk berbentuk positif. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, nah di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan